Terima kasih buat tim Present Worship dan juga tim ibadah yang hari ini sudah melayani secara luar biasa. Dan saya percaya kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Siapa yang percaya Anda akan diberkati? Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, dalam momen yang spesial perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-36 ini, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita. Dan judul firman Tuhan ini sendiri adalah sebuah prophetic declaration. Adalah sebuah deklarasi profetik yang saya yakin kita perlu ucapkan dalam hidup kita. Apa itu judulnya? Giants must fall. Raksasa harus tumbang. Setiap penghalang, setiap halangan yang membuat kita tidak bisa menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita. Semua raksasa itu harus tumbang. Anda yang percaya katakan amin. Anda yang percaya katakan giant must fall. Katakan raksasa harus tumbang. Dan katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita harus mengerti bahwa untuk mendapatkan janji Tuhan yang besar, maka kita harus siap berhadapan dengan yang namanya raksasa. Kita baca dulu kisahnya bangsa Israel untuk menaklukkan tanah perjanjian. Mereka harus menghadapi raksasa. Mari kita baca di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-17 sampai 20 terlebih dahulu. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi janji Tuhan itu perlu untuk dilihat, perlu untuk diperjelas. Ya, mereka mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amati-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah, kalau Anda lihat di sini, maka Anda mengerti bahwa sampai dengan detik itu bangsa Israel belum mengerti seperti apa sih tanah Kanaan itu. Seperti apa sih tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka hanya mendengar bahwa tanah itu berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Karena itu Musa mengutus 12 pengintai untuk memata-matai dan kemudian memperjelas gambaran mereka tentang janji Tuhan secara details. Tahukah saudara, untuk Anda dan saya bisa mengalami penggenapan janji Tuhan, penting sekali untuk kita bisa melihat janji itu secara details. Pastor Yonggi Cho, pada zamannya dia adalah pendeta gereja terbesar di dunia. Dia mengajarkan kalau kita doa, doanya harus details. Jangan doa yang general, jangan doa yang umum, jangan sekedar doa minta jodoh. Dia mengajarkan kalau doa jodohnya kayak apa. Emangnya Anda mau sembarang jodoh dikasih sama saudara? Ya, jadi doanya harus details. Kalau minta rumah, jangan cuma berdoa Tuhan minta rumah. Anda harus ngerti, Anda harus doa secara details. Anda mau rumahnya, tanahnya berapa besar, bangunannya berapa besar, berapa lantai. Terus kemudian ada berapa kamar yang ada di sana. Anda doa dengan details. Itu sebabnya Musa mengutus 12 pengintai untuk bisa ngerti secara details. Ya, kita lanjutkan pembacaan kita. Kali ini ayat 21 sampai ayat 23. Mereka pergi ke sana. Lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju Hamat.
Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, perhatikan ya. Nanti saya akan balik ke sini, tapi belum sekarang pembahasannya. Ditulis begini, di sana ada siapa? Ahiman, Sesai, dan Talmai. Keturunan Enak. Enak ini bukan roti yang enak, saudaraku. Enak ini nama bangsa yang besar sekali. Ini keturunan raksasa. Ya. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu, perhatikan, berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Nah, ketika 12 pengintai ini mulai masuk ke tanah perjanjian, mereka mulai mengamati negeri itu, dan kemudian salah satu yang mereka lakukan adalah membawa pulang hasil dari negeri itu, dicatat di sana. Yang mereka bawa apa tadi? Anggur. Tapi yang luar biasa, mereka potong standar hanya untuk membawanya. Satu orang gak bisa. Harus 2 orang baru bisa membawa anggur itu. Padahal kontras sekali. Beda sekali dengan keadaan bangsa Israel waktu di padang gurun. Di padang gurun mana ada anggur. Betul apa tidak? Mereka juga tidak mungkin menanam anggur di padang gurun. Jadi boleh dikatakan buat mereka anggur itu sesuatu yang very rare. Anggur itu sesuatu yang sangat jarang dan bahkan mungkin tidak ada. Tetapi di tanah perjanjian, wow, anggurnya besar. Ya, kita sekarang kalau ke supermarket aja kita mungkin gak ketemu anggur yang seperti itu. Tetapi ini anggurnya luar biasa. Mereka gak pernah melihat anggur sebesar itu. Ya, pohon ara, buah ara sebesar itu. Mentimun, semangka sebesar itu. Mereka melihat buah-buahan yang luar biasa. Itu yang mereka lihat di tanah perjanjian. Jadi mereka mulai punya gambarannya betapa luar biasanya janji Tuhan dalam hidup mereka. Doa saya hari ini sementara firman Tuhan ini disampaikan, mata rohani kita juga diurapi, diberkati, dicelikkan oleh Tuhan untuk bisa melihat betapa besarnya janji Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan janjikan bukan masa depan yang biasa-biasa saja. Bukan masa depan yang baik-baik saja. Saya berdoa Anda bisa melihat masa depan yang gilang, gemilang, yang penuh dengan pengharapan di dalam Yesus. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa Anda bisa melihat kebahagiaan keluarga yang luar biasa. Saya berdoa Anda bisa melihat bagaimana kesembuhan yang ajaib, mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya berdoa Anda bisa melihat Tuhan membawa Anda maju from glory to glory. Dari satu level ke level berikutnya. Mengalami kemuliaan berikutnya yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena kadang-kadang ketika kita mendengar janji Tuhan. Misalnya tahun 2025 di gereja kita mendeklarasikan ini adalah the year of double favor. Kita cuma ngerti double favor, dengar double favor. Tapi buat saudara secara pribadi, apa itu double favor buat saudara? Apa itu double favor buat keluargamu? Apa itu double favor buat pekerjaan, buat keuangan saudara? Apa itu double favor buat pelayanan saudara? Karena kalau kita nggak ngelihat dengan jelas, kita belum bisa mengalami penggenapan janji Tuhan itu. Jadi hari ini mulai lihat ya janji Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan saudara. Dan saya yakinkan saudara, janji Tuhan nggak pernah biasa-biasa. Janji Tuhan lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari kita yang bayangkan. Sama seperti bangsa Israel, mereka nggak pernah ngelihat anggur yang seperti itu. Tapi yang belum pernah mereka lihat, Tuhan kasih sama mereka. Saya berdoa pekerjaan, jabatan, posisi yang belum pernah engkau bayangkan, Tuhan kasih sama saudara. Rumah yang belum pernah Anda mimpikan, Tuhan berikan kepada saudara. Kemajuan yang belum jauh melampaui dari pikiran saudara, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bahkan kesehatan, kesembuhan, Tuhan kerjakan.
Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Saya berdoa Tuhan penuhi hati saudara dengan damai sejahtera. Tuhan berikan sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Anda dilepaskan dari semua depresi. Dilepaskan dari semua ketakutan. Dilepaskan dari semua kekecewaan dan kepahitan. Dan hidup saudara merdeka. Amin. Kita kasih sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, mari lanjutkan pembacaan tadi. Sekarang ayat 27 sampai ayat 28 dari Bilangan yang ke-13. Kita sudah tahu ya, janji Tuhan itu jauh melampaui pikiran dan bayangan kita. Mari kita lihat sekarang. Ditulis begini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, benar itu. Dan inilah hasilnya. Tapi lihat saudaraku, ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu, apa? Kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar juga. Keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi ternyata di satu sisi, yang mereka lihat benar negeri itu bagus, hebat, luar biasa. Janji Tuhan ajaib, besar. Tapi di saat yang sama mereka juga melihat ini lawannya berat. Tantangannya besar. Musuhnya kuat. Bahkan ayat 32. Kali ini mereka melebih-lebihkan saudaraku ya. Kadang-kadang orang kalau punya masalah selalu melebih-lebihkan masalahnya. Ditulis begini, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi sekarang mereka mulai gemetar. Karena mereka melihat raksasa, mereka melihat tantangan, mereka melihat masalah. Semua orang ngomong amin ketika bicara janji Tuhan. Tapi pertanyaannya, tahukah saudara, di saat yang sama bangsa Israel menerima janji Tuhan yang besar. Di saat yang sama mereka harus siap menghadapi raksasa yang besar. Karena kalau mereka mau dapat tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan cuma mereka yang kepingin. Semua orang juga mau. Kalau mereka mau dapat tanah yang menghasilkan buah anggur. Sedemikian manisnya. Sedemikian besarnya dan bagusnya. Semua juga mau. Dan karena semua mau. Pasti yang menguasai di situ adalah orang-orang yang kuat. Tahukah saudara, untuk setiap doa saudara, untuk setiap perjuangan saudara, semakin tinggi target saudara, semakin besar yang Anda mau kejar dan alami bersama dengan Tuhan. Anda juga harus siap-siap, semakin besar juga raksasa-raksasa, masalah-masalah yang harus Anda hadapi. Tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Problems yang harus kita lalui akan lebih besar. Mungkin akan ada persoalan. Mungkin akan ada kesalahpahaman yang harus kita lalui. Mungkin akan ada kebutuhan keuangan yang jauh lebih besar. Mungkin kita juga harus melalui yang namanya pandemi. Yang namanya krisis finansial. Mungkin kita harus menghadapi yang namanya kesalahpahaman. Dan segala macam raksasa masalah yang ada di depan kita, yang akan menghalangi kita untuk mengalami penggenapan janji Tuhan itu dalam hidup kita. Saya nggak tahu raksasa apa yang Anda hadapi saat ini. Tapi saudara harus ngerti, raksasa itu ada dua yang harus kita hadapi. Satu raksasa di luar, yang tadi saya sudah sebutkan sama saudara dan masih banyak lagi tentunya. Tapi juga raksasa di dalam yang kita harus hadapi. Raksasa ketakutan. Raksasa trauma. Seringkali ini yang membuat kita gak bisa bergerak maju. Gak bisa mengalami penggenapan janji Tuhan. Raksasa kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupan ini. Raksasa kebencian. Raksasa intimidasi. Kepahitan dan kekecewaan. Raksasa kemalasan.
Saudaraku, hal-hal yang seperti ini seringkali yang menjadi penghalang besar untuk kita maju dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi sadarilah, di saat yang sama ada janji Tuhan yang besar. Dalam hidup ini di saat yang sama akan ada raksasa yang besar. Tapi sama-sama harus menghadapi raksasa. Saya mau yakinkan setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini dan juga Anda yang mengikuti secara online, kita tidak akan dikalahkan oleh para raksasa itu. Kita yang akan mengalahkan raksasa-raksasa itu. Anda akan terima pengurapan yang baru. Anda akan disertai oleh Tuhan. Anda akan bangkit dengan iman, maju dengan gagah berani, dan Anda akan menang. Raksasa-raksasa harus tumbang dan kemenangan terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Siapa mau ngalami kemenangan menghadapi raksasa? Banyak orang mau tanah perjanjian, tapi nggak banyak orang mau belajar gimana menang, mengalahkan raksasa. Anda hanya bisa mendapat tanah perjanjian kalau saudara tahu bagaimana mengalahkan raksasa. Raksasanya tumbang, kemenangan terjadi. Amin. Tanah perjanjian akan jadi milik saudara. Janji-janji Tuhan yang hebat dan luar biasa akan Anda terima di dalam kehidupan saudara. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menumbangkan para raksasa yang menghalangi janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Nomor 1, identifikasi nama raksasa yang harus Anda hadapi itu. Yang sekarang sedang Anda hadapi itu. Anda harus kenali dulu siapa raksasa yang Anda hadapi. Tantangannya seperti apa? Study the giant. Anda pelajari raksasa. Pelajari kelemahannya di mana, kekuatannya di mana, cara mainnya seperti apa. Gimana kita ganti menggempur baliknya. Gimana kita bisa mengalahkan. Anda bisa mempelajari para raksasa itu. Bukan untuk ketakutan, tetapi untuk menang. Amin. Mari kita baca di dalam Yosua 15 ayat yang ke-14. Lihat ini. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak. Coba Anda ingat-ingat nama yang akan kita baca ini. Yakni siapa? Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Masih ingat gak saudaraku? Tadi kita baru aja baca beberapa saat yang lalu di Bilangan 13 ayat yang ke-22. Ternyata ini adalah raksasa yang sangat terkenal. Raksasa yang menguasai satu daerah namanya Kiryat Arba. Itu daerah yang paling kuat, daerah yang paling hebat. Dan yang menguasai 3 raksasa kenamaan ini. Tapi Kaleb yang sama, yang ngerti raksasa-raksasa itu sudah ambil sekian waktu lamanya untuk mempelajari. Mereka ini punya kelemahan. Walaupun raksasa, walaupun kuat, tetapi bukan berarti kebal segalanya. Pasti ada kelemahannya, pasti ada cara untuk bisa menjatuhkannya. Saya yakinkan saudara, setiap raksasa bisa tumbang. Setiap raksasa pasti ada kelemahannya dan ada cara untuk mengalahkannya. Jadi Kaleb mempelajari itu, dan karena itu Kaleb datang dengan iman sama Yosua, dan dia berkata, give me that mountain. Berikan aku pegunungan itu. Yang di sana dihuni oleh 3 raksasa itu. Aku akan take over. Aku akan mengalahkan raksasa itu. Dan tempat itu, janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidupku. Tempat itu jadi milikku. Oh, saya berdoa sementara firman Tuhan ini disampaikan. Ada iman yang dibangkitkan di dalam hati saudara. Mulai hari ini bukan ketakutan lagi. Tetapi ada keberanian untuk menghadapi raksasa. Untuk maju bahkan mengalahkan raksasa. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jauh lebih mudah untuk mengalahkan raksasa. Kalau kita mengenali raksasa itu. Kalau kita nggak tahu apa yang kita hadapi, gimana kita mau menghadapinya? Benar? Sama halnya kalau saudara mau ke dokter. Dokter yang pinter, dia nggak buru-buru ngasih obat. Dia pasti akan mengidentifikasi dulu. Ini sebenarnya masalahnya apa? Penyakitnya apa? Virusnya apa? Dengan ngerti apa yang dihadapi, kita bisa menentukan treatment yang tepat untuk mengatasi penyakit itu.
Seorang petinju kalau mau naik ring dan kemudian bertinju, sebelumnya dia akan menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan untuk mempelajari lawannya. Oke, lawannya ini kuatnya di bagian mana, lemahnya di bagian mana, jurusnya biasanya apa, strateginya biasanya kayak gimana nih, orang ini mainnya kayak gimana. Dan kemudian dia akan mulai melatih dirinya gimana caranya untuk menjatuhkan lawan tersebut. Ya, petinju yang pintar bukan sekedar naik tinju, tapi dia akan mempelajari lawannya. Dan ketika dia ngerti, dia bertanding dengan strategi. Dan karena itu dia menang. Hari ini saya berdoa setiap orang di tempat ini diberikan hikmat untuk menang. Diberikan keberanian untuk menang. Diberikan hikmat untuk mengerti kelemahan raksasa-raksasa yang Anda hadapi. Diberikan hikmat, diberikan strategi untuk berperang dan menang. Amin. Daud juga sama. Tahukah saudara, ketika raksasa yang namanya Goliat muncul, mengintimidasi tentara Israel, semuanya takut. Raja Saul takut, jenderal-jenderalnya takut semuanya. Tapi ada satu anak muda namanya Daud. Ketika ngelihat Goliat, dia diam, dia pelajari. Oh, memang Goliat besar. Tapi dia amati lagi, pasti ada kelemahannya di mana nih. Dan dia menentukan, dahinya terbuka tuh. Semuanya tercover, semuanya tertutup. Senjatanya kuat sekali, tapi dahinya terbuka. Karena itu Daud ketika maju berperang, dia nggak bawa pedang. Karena kalau dia bawa pedang, maka terbatas yang dia bisa lakukan. Dia kecil, Goliat besar, baru maju sedikit, tangannya Goliat lebih besar, pedangnya Goliat lebih panjang, nggak ada harapan untuk menang. Karena itu dia pakai ketapel, karena itu dia bawa batu. Dan dari jauh dia lontarkan batu itu, nembus ke kepalanya Goliat. Dan raksasa itu tumbang. Yang orang ngomong tidak terkalahkan. Tetapi Daud ngerti setiap raksasa bisa dikalahkan. Dan Goliat tumbang. Saya deklarasikan setiap raksasa, setiap Goliat dalam hidup saudara tumbang. Raksasa sakit penyakit itu tumbang. Raksasa hutang itu tumbang. Setiap raksasa yang menghalangi jalan hidup saudara tumbang. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam hidup saya sendiri ketika saya menghadapi raksasa ketakutan. Karena dari waktu ke waktu ada saja hal-hal dan gejolak di dunia ini. Yang kalau kita nggak hati-hati, kita baca berita ini berita itu, bisa menimbulkan ketakutan di dalam hati kita. Nah, sebelum kita berperang secara eksternal, penting sekali untuk berperang secara internal. Berperang di dalam hati dan pikiran. Setiap kali saya baca berita kebanyakan dan mulai ngerasa ketakutan ketika gejolak macam-macam terjadi. Saya mulai masuk di dalam peperangan rohani. Saya mulai masuk di dalam doa. Saya mulai mengisi diri saya dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman. Firman Tuhan yang membangkitkan keberanian. Saya mulai mendengarkan kesaksian-kesaksian orang-orang yang bisa mengalahkan raksasa-raksasa. Dan sementara saya dengar gejolak itu saya rasain terjadi dalam diri saya. Ya, tadi awalnya saya takut, tapi semakin dengar iman, semakin dengar firman, semakin ditambah lagi firman, dengar lagi kesaksian. Mulai saya bisa melihat ketakutan itu sedikit demi sedikit mulai dipatahkan, dihancurkan, dipatahkan, dihancurkan. Dan kemudian iman mulai bangkit, keberanian mulai muncul. Sampai di satu titik seluruh ketakutan saya lenyap. Dan tiba-tiba saja tergantikan dengan iman dan kekuatan. Hari ini saya berdoa kalau ada yang dicekam dengan ketakutan. Dengar berita apa sedikit takut. Terjadi apa sedikit takut. Tapi doa saya, Anda mulai mengisi diri saudara dengan firman Tuhan. Firman yang akan menghancurkan ketakutan. Firman yang akan membangkitkan keberanian. Dan itu yang akan membuat saudara menang. Mulai katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Firman Tuhan itu senjata peperangan. Dan kalau Anda pakai firman Tuhan dengan tepat, Anda bisa mengalahkan raksasa ketakutan di dalam hidup saudara. Dan setelah saya mulai ketakutannya sirna, saya mulai sekarang menghadapi misalnya pandemi. Kenapa kok kita bisa punya keberanian?
Di tengah pandemi, membangun ini, melakukan ini dan itu. Kita mulai ibadah, semua gereja lain di Jakarta tutup semuanya. Kita jalan sendiri, ibadah. Kayaknya gak ada masa, kayak gak ada takutnya. Kenapa? Karena yang pertama, sudah menang di dalam peperangan yang ada di dalam hati. Setelah itu yang kedua kita mulai pelajari pandemi. Saya mempelajari yang namanya pandemi. Saya mempelajari dalam sejarah yang namanya pandemi. Di mana kelemahannya, di mana cycle-nya, siklusnya itu seperti apa. Terus orang yang melalui masa pandemi itu seperti apa. Dan ini dan itu, cara pencegahannya, cara majunya, bagaimana bergeraknya. Kita mulai belajar. Dan di situ kita mulai mengambil langkah iman. Dan ketika Anda ngambil langkah iman, saya mau ngomong sama saudara, ada bagian kita yang kita bisa lakukan, ada di luar itu bagiannya Tuhan. Ketika kita melangkah dengan iman, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan ketika kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Terjadi juga mujizat dalam hidup saudara. Terjadi juga kemenangan dalam hidup saudara. Amin. Itu yang pertama. Yaitu study the giants. Pelajari raksasa yang harus engkau hadapi. Yang kedua sekarang, untuk bisa mengalahkan raksasa, miliki mindset yang tepat. Tahukah saudara, raksasanya sama, masalahnya sama, kesulitannya sama, mindset kita beda, tadinya kalah, bisa menang loh. Ditentukan oleh mindset kita. Mari kita baca Bilangan 13, ayat 30 dan 31. Oke. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow. Padahal yang dilihat raksasa yang besar, tapi perkataan imannya apa? Kita pasti akan mengalahkannya. Itu seperti kita ngomong, kita pasti menang. Siapa yang berani ngomong seperti itu dengan iman hari ini? Saya pasti menang. Saya pasti menang. Bukan saya moga-moga menang. Bukan saya kemungkinan menang. Saya pasti menang. Bersama Yesus menang. Bersama Yesus bisa. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah yang percaya. Anda menang. Mujizat pasti terjadi. Kegagalan pasti dirubah menjadi kemenangan. Amin. Ini mindsetnya Kaleb dan Yosua. Kita bandingkan dengan mindsetnya 10 pengintai yang lain. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihat ini saudaraku, apakah raksasa yang dilihat beda? Raksasanya sama. Apakah bangsa Israelnya beda? Bangsa Israelnya sama. Tapi selalu saja di dalam menghadapi raksasa ada mayoritas, ada minoritas. Saya berdoa di tempat ini Tuhan bangkitkan orang-orang yang punya roh seperti Kaleb dan Yosua. Yang di saat mayoritas panik dan ketakutan, tetapi Anda tinggal tenang dan percaya bersama Tuhan bisa. Bukan mereka yang akan menelan kita. Kita yang akan menelan mereka. Kita yang akan maju dan kita menang. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mindsetnya mereka beda dan dua-duanya benar. 10 pengintai yang ngomong kita pasti kalah. Kita pasti ditelan. Kita pasti habis. Kita pasti mati. Anda baca di dalam Alkitab, Anda akan menemukan hasilnya benar mereka. Mereka ngomong gitu, mindsetnya seperti itu. Benar, mereka mati semua di padang gurun. Tetapi Yosua dan Kaleb yang berkata, bisa, kita yang menang, kita pasti menang, kita akan mengalahkan mereka. Yosua dan Kaleb benar juga, karena dari mayoritas hanya 2 orang ini yang bisa masuk dan merebut tanah perjanjian, dan janji Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Jadi gak ada yang benar, gak ada yang salah, cuma pilihan mindsetnya aja. Mindset seperti apa yang kita punya menentukan masa depan kita. Saya berdoa hari ini mindset kita dirubah dengan mindset firman Tuhan. Anda jangan lagi ngomong gak bisa dipulihkan keluargaku.
Anda jangan lagi ngomong sakit penyakit ini menurut medis tidak bisa disembuhkan. Anda jangan lagi ngomong bahwa keadaan ini terlalu susah, hutang ini terlalu besar, nggak ada lagi harapan. Anda jangan ngomong lagi bahwa krisis ini terlalu berat. Saudaraku, ngadepin krisisnya sama. Tapi mayoritas orang sekarang di luar sana, termasuk pakar-pakar ngomongnya ini keadaan susah, daya beli turun, semuanya harus serba menghemat, semuanya ini keadaan main aman saja. Gak ada yang beda tuh di luar sana. Tapi Anda gak bisa berkemenangan dengan mindset yang seperti itu. Di momen seperti ini Anda perlu buka telinga, dengar suara Tuhan. Anda perlu datang di hadapan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta rema. Di mana kesempatannya Tuhan? Anda perhatikan, Anda pelajari sejarah di semua krisis apapun namanya. Krisis finansial apapun, pandemi apapun, semua krisis. Pasti akan ada orang-orang yang melejit naik. Saya berdoa ada mindset, ada pola pikir dalam hidup saudara. Di momen dunia lagi krisis, Indonesia lagi krisis. Ada kesempatan yang besar, ada peluang emas yang luar biasa. Ada momennya Tuhan, ini kairos ya Tuhan. Bekerja dalam hidupku. Dan kalau saudara punya mindset seperti itu, saya percaya saya akan mendengarkan kesaksian-kesaksian Anda diberkati. Di masa krisis kau diberkati. Di masa yang lainnya turun, Anda tetap naik dan tidak turun. Ditentukan oleh apa? Mindset kita, pola pikir kita. Beberapa generasi setelah Kaleb dan Yosua, sampai di generasinya Daud, muncullah raksasa yang namanya Goliat tadi. Ketika muncul raksasa Goliat tadi, waktu itu bangsa Israel rajanya namanya Raja Saul. Dan kemudian Raja Saul ketakutan luar biasa. Dengar suaranya Goliat, melihat perawakannya dan senjata yang dibawa, langsung panik, langsung ngumpet ketakutan. Ngelihat rajanya kayak gitu, semua tentaranya ikut ngumpet semuanya. Semuanya ikut ketakutan semuanya. Ya, dan seolah-olah buat mereka raksasa itu besar banget, kayak pandemi itu besar banget, krisis itu besar banget, urusan pajak itu besar banget, kisruh politik besar banget. Wah, kayaknya gak ada harap, mati ini. Sampai ada satu anak muda, siapa tadi namanya? Daud. Di saat semua orang ngomong habis nih, mati ini. Daud ngomong siapa nih? Goliat. Orang yang gak kenal Tuhan. Kita akan maju. Dan kita akan mengalahkan Goliat. Karena ada Tuhan semesta alam yang bersama dengan kita. Dan kemudian Daud maju dengan iman. Raksasa bisa tumbang. Yang lainnya ngomong raksasa tidak terkalahkan. Kami pasti mati. Hanya satu orang yang ngomong raksasa bisa tumbang. Goliat bisa dikalahkan. Dengan mindset seperti itu Daud maju. Tuhan menyertai dia. Daud menang. Begitu Daud menang, ini mindset kan saudaraku ya. Ini mindset, sekali lagi ini bukan Daudnya. Kalau ada ngomong bahwa ini Daud, ya itu cuma Daud yang bisa. Ya kita beda, kita kan orang biasa. No, orang biasa bisa jadi luar biasa ketika mindsetnya di-upgrade oleh firman Tuhan. Masa depan biasa jadi masa depan gilang gemilang ketika mindset kita dirubah oleh firman Tuhan. Begitu yang lainnya ngelihat Daud menang, tiba-tiba pikirannya terbuka. Tadinya di pikirannya raksasa itu gak bisa dikalahin. Goliat itu gak bisa dikalahin. Sekarang semuanya pikirannya terbuka, ngerti. Oh, raksasa bisa tumbang. Kita bisa menang. Kita bisa kalahkan raksasa. Mari saya buktikan sama saudara. Begitu pikiran orang berubah, maka apa yang terjadi? Ya, lihat ini. Kita baca di dalam 1 Tawarik 20 ayat 4-8. Ditulis begini. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kalah Sipai. Siapa Sipai? Seorang dari keturunan raksasa. Sekarang bukan cuma Daud yang bisa mengalahkan raksasa. Sekarang Sibkai juga bisa mengalahkan raksasa. Dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan siapa?
Lahmi, saudara Goliat. Ada lagi sekarang yang bisa mengalahkan raksasa. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang tinggi perawakannya yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6. Ini bisa dibuat film, saudaraku. Ditambahin dengan background musik yang macam-macam. Wow, horor, ngeri. Tapi lihat, ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan, ini mungkin Yonatan Setiawan, saudaraku. Yonatan anak Simea, kakak Daud, apa? Menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orangnya. Lihat, oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Sekarang orang-orangnya yang ikut Daud ngelihat, kalau Daud bisa, saya juga bisa. Kalau Daud menumbangkan raksasa di tangan saya, raksasa harus tumbang. Dan dengan mindset yang baru, tiba-tiba banyak orang Israel, banyak pahlawan-pahlawan Israel bisa melakukan hal yang sama. Seringkali dalam hidup kita nggak bisa, bukan karena kita nggak bisa. Sederhana karena pikiran kita yang ngomong tidak bisa. Dan selama kita ngomong tidak bisa, Anda benar Anda tidak akan bisa. Tapi hari ini saya berdoa, firman Tuhan mencelikkan pikiran kita. Firman Tuhan membukakan mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat dan berkata, bisa. Bagi Tuhan bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebelum tahun 1945, para ahli dan atlet percaya tidak mungkin manusia bisa berlari 1 mil. 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer. Dalam waktu di bawah 4 menit. Selama tahunan gak pernah ada yang bisa melakukan itu. Dan menurut sains, menurut mereka ilmu pengetahuan pada waktu itu tidak mungkin. Tapi ada orang yang berani melawan ilmu pengetahuan. Namanya adalah Roger Bannister, seorang mahasiswa kedokteran dari Inggris. Dia percaya bisa. 1 mil di bawah 4 menit bisa. Pokok buat saya bisa. Dan dia berhasil berlari 1 mil dalam 3 menit 59,4 detik. Itu hebat kan? Tapi begitu dia memecahkan rekor, dia mengalahkan ilmu pengetahuan. Tiba-tiba sekarang para pelari yang lain ngomong, oh bisa. Semuanya mulai mindsetnya berubah. Bisa. Bisa yang ratusan tahun tidak pernah bisa. Tiba-tiba sejak Roger Bannister memecahkan rekor itu. Dalam 1 tahun lebih dari 20 pelari juga berhasil memecahkan rekor itu. Kenapa? Karena batasan psikologisnya sudah dihancurkan dan pikirannya sekarang berkata bisa. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, sakit penyakitmu bisa sembuh. Keluargamu bisa dipulihkan. Di kondisi dunia lagi susah, krisis ekonomi di mana-mana, saya melihat ada orang-orang yang akan naik, ada orang-orang yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan, ada orang-orang yang akan dibuka jalannya dan akan melihat kemenangan gilang gemilang terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bisa. Semuanya ayo katakan dengan iman, bisa. Sama seperti Gideon. Gideon lagi ngumpet ketakutan. Alkitab mencatat. Dia merasa aku siapa? Aku paling muda, aku paling kecil, aku gak bisa apa-apa. Sampai Tuhan datang dan Tuhan merubah pikirannya. Tuhan ngomong apa? No Gideon, kamu gak kayak gitu loh. Kamu ini pahlawan yang gagah berani. Kamu bukan orang biasa, kamu pahlawan. Kamu bukan penakut, kamu pemberani. Itu sesederhana mindset yang dirubah sama Tuhan. Begitu Gideon yang sama tadinya ngomong gak bisa. Sekarang ngomong bisa. Tadinya selalu takut. Sekarang dia berani. Tadinya dia berpikir dia nobody. Sekarang Tuhan ngomong aku pahlawan. Aku lebih dari pemenang. Tiba-tiba Gideon yang tadinya tukang ngumpet dan gak bisa apa-apa. Dalam babak berikutnya dalam hidupnya. Hanya dengan 300 orang.
dia bisa mengalahkan puluhan ribu tentara musuh. Hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Karena mindsetnya berubah dari tidak bisa jadi bisa. Hari ini katakan kepada raksasa yang engkau hadapi. Bisa. Bisa. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Mujizat pembalikan terjadi. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya sedang melihat masa depan Anda ditambahkan, bahkan dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Sementara pikiran saudara dirubah dan di-upgrade, maka masa depanmu di-upgrade oleh Tuhan. Yes, yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita mau mengalahkan raksasa, lakukan dengan fokus. Semuanya katakan fokus. Harus apa? Fokus. Mau ngalahin raksasa enggak fokus. Gimana caranya? Harus fokus dengan sekuat tenaga, pantang menyerah. Kita baca ya. 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 49. Ini ayat terakhir. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Jadi Goliat sekarang mau membunuh Daud. Raksasa mendatangi dia. Kalau Anda mau menang melawan raksasa, siapa mau menang melawan raksasa? Lambaikan tangan saudara. Lihat nih, ketika masalah mendatangi saudara, ketika persoalan mendatangi saudara, ketika badai mendatangi saudara. Lihat ini, caranya Daud mengalahkan raksasa. Pasti beda sama caranya kebanyakan tentara Israel yang lain. Goliat maju, yang lain ngumpet. Tapi lihat, Daud beda. Ketika orang Filistin itu, Goliat itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudaraku, saya ajak saudara ketika menghadapi raksasa yang mendatangi Anda, jangan lari menghindar. Maju yang mantap, tatap raksasa itu. Hadapi dengan iman bersama dengan Tuhan. Lawan dia dengan penuh keberanian, fokus dan sekuat tenaga perjuangan saudara. Dan katakan dengan iman, raksasa harus tumbang. Giants must fall. Dan kalau Anda punya iman yang seperti itu, fokus saudara, perjuangan Anda segenap hati seperti itu, Tuhan tidak akan membiarkan Anda maju sendiri. Kuasanya akan membackup saudara, urapannya yang akan bekerja, dan kemenangan terjadi. Oh, saya melihat di sini bukan orang-orang biasa lagi. Melalui firman Tuhan hari ini, saya sedang melihat pemenang, lebih dari pemenang. Orang-orang yang bangkit dan mengalahkan raksasa-raksasa. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Bukan terbang tinggi. Kita angkat dua tangan kita. Dengan iman katakan. Di atas segala persoalan hidup. Amin. Yes. Tiada yang mustahil bagimu. Bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi. Bagai raja wali. Di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersamamu, tiada yang mustahil bagimu. Maukah saudara berkata dengan iman, tiada yang mustahil bagimu? Gak mustahil utang itu bisa lunas. Gak mustahil masalah legal itu kita bisa menang. Gak mustahil semua raksasa halangan-halangan ini bisa roboh. Hari ini saya ajak saudara belajar ya. Jangan
langsung tenggelam dengan kepanikan. No. Waktu raksasa datang, ambil waktu, pelajari raksasa itu. Kalau raksasa ketakutan memenuhi hati saudara, lawan ketakutan dengan firman Tuhan. Isi diri saudara. Saya ketika melakukan itu selalu akan menghadapi peperangan di hati dan pikiran. Antara takut berani, itu manusia. Yesus ketika mau menghadapi salib itu, dia perang hatinya kuat sekali. Sampai mengeluarkan keringat darah. Manusia gitu, tetapi ketika Anda tidak berhenti, sampai di satu titik, Yesus menang dia. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa, setiap raksasa yang ada di dalam hati, raksasa ketakutan, raksasa kebencian, raksasa kekecewaan, raksasa trauma yang menghalangi saudara, dihancurkan. Mari angkat dua tangan saudara, masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa, kalahkan dulu setiap raksasa-raksasa internal di dalam hati kita. Kalahkan itu. Raksasa yang selama ini menghalangi kita untuk maju, kalahkan itu. Raksasa yang selalu mengintimidasi engkau dan berkata engkau tidak layak, kalahkan itu. Semua raksasa ketakutan, kecemasan, trauma-trauma yang membuat Anda selalu ragu-ragu, selalu bimbang, kalahkan itu. Oralah pasyara. Bahkan saya ajak saudara berdoa dan minta Tuhan jamah pikiranku dengan firman-Mu. Sehingga pikiranku ini di-upgrade oleh firman Tuhan. Pikiran yang positif, pikiran yang kuat, pikiran yang berani. Pikiran bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan segala perkara bisa. Ratakapasya. Doa saudara, doa. Saya melihat destinies are being upgrade. Saya melihat banyak masa depan yang sedang di-upgrade oleh Tuhan. Ada orang-orang yang sedang hidupnya diangkat oleh Tuhan. Setiap raksasa eksternal saat ini kami deklarasikan in the name of Jesus, giants must fall. Raksasa harus tumbang. Amin. Mari semuanya katakan, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan. Amin. Yang aku percaya saat ku bersamaku. Tiada yang mustahil, Pak. Sekarang jemaat saja, jemaat sendiri. Ku kan. Amin. Mari semuanya yang terakhir bersama-sama dengan segenap hati, angkat dua tanganmu, katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu. Tiada yang mustahil, Pak. Yang terakhir, ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamamu.
Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Terima kasih. Yang percaya, mari katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah.